Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Rudi Maswanto, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimi Gendeng Banyuwangi, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa dan semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa di antara kita yang merasa bahagia, bersukacita, senang hatinya atas kehadiran bulan Ramadan, orang ini memperoleh jaminan keselamatan kelak di yaumil qiyamah daripada siksa api neraka. Hadis ini menunjukkan betapa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang dipenuhi dengan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan menjadi sangat mulia sekali karena di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa ini melatih kita untuk bisa menahan diri, menahan emosi, menahan amarah, menahan hawa nafsu, menahan segalanya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga atas ibadah puasa inilah kemudian Ramadan menjadi sangat mulia sekali. Di lain hal, Ramadan menjadi sangat mulia karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan tepat bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang nilai kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Para ulama menafsirkan ayat ini berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa 1000 bulan itu bukan jumlah bilangan bulan, tapi semata-mata untuk menunjukkan betapa Allah sangat memuliakan malam Lailatul Qadar, sehingga tidak terhingga nilai keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu. Ulama yang lain menafsirkan bahwa 1000 bulan itu ya hitungan bulan. Berarti kalau 1000 bulan itu ada 83 tahun lebih 4 bulan. Satu kali kita beribadah di malam itu nilainya sama dengan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bayangkan usia kita tidak sampai segitu, tapi alhamdulillah amal kita dihitung melebihi usia rata-rata umatnya baginda Nabi Muhammad yang ada di kisaran 60 tahun, 63 tahun. Maka sangat bersyukur, sangat berbahagia kiranya jika kita oleh Allah ditakdirkan bertemu dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, makna Al-Qadar itu beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa Al-Qadar itu maknanya ketetapan Allah, bermakna keputusan Allah. Namun dalam ayat ini makna Al-Qadar itu adalah malam yang dimuliakan. Karena malam itu menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi misalnya dalam kitab tafsirnya disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Tidak ada malam yang lain yang bisa melebihi kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana para malaikat diturunkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Para malaikat malam itu diturunkan ke muka bumi, didampingi oleh malaikat Jibril, yang oleh Imam Al-Qurtubi kehadiran diturunkannya para malaikat ke muka bumi itu adalah ditugaskan untuk menyelesaikan masalah-masalah orang-orang mukmin pada malam itu. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa turunnya para malaikat pada malam itu bertujuan untuk mengamini setiap doa munajat yang dipanjatkan oleh para hamba Allah yang beribadah di malam itu. Oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan malaikat turun pada malam itu untuk memberikan motivasi kepada para hamba-hamba Allah untuk lebih semangat lagi melaksanakan ibadah pada malam itu, sehingga suruh para malaikat turun untuk ikut bersama-sama menyaksikan siapa di antara umat-umat pilihan yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan malamnya beribadah, berzikir, bermunajat dan memohon ampun pada Allah atas setiap dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri di dalam surah Al-Qadr ini, salamun hiya hatta matla'il fajr, menunjukkan betapa malam Lailatul Qadar itu adalah garansi dan jaminan bahwa malam itu isinya adalah kebaikan. Malam Lailatul Qadar isinya adalah keberkahan. Malam Lailatul Qadar isinya adalah keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai fajar kemudian terbit. Maka bagi kita seluruh umat Islam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita terus bersiaga untuk menanti setiap malamnya, karena kita tidak pernah tahu kapan turun pastinya malam Lailatul Qadar, hanya Allah yang tahu. Tugas kita hanya bersiaga di setiap malamnya untuk mengisi malam-malam di bulan Ramadan ini dan menganggapnya sebagai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umurnya sehingga bisa kembali berjumpa dengan kemuliaan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.